Yang ketiga yaitu kita memandang wajah ulama itu sudah cukup untuk mendatangkan rahmat Allah. Maka rajin-rajinlah kita duduk di masjid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyelusuri jalan, yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan diberikan kemudahan baginya jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Mas'ud itu disampaikan oleh Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, kalau ada majelis taklim, datanglah Bapak. Untuk bahasa kita pok payah nang gila tekantok-kantok bubuk dia kan apa? Kurang tekantok bubuk. Artinya pahala itu sepaket kalau dalam majelis itu. Nak tidur, nak nyandal, nak ngunyul, nak sambil ngudul, nak lomanukina, itu sama lah sepaket. Bu, mana besar bu pahala jemaah tertidur di majelis nganeng ceramah, ngagi jemaah ia jaga nganeng ceramah. Ya mana tak terjadi? Sama saja. Alhamdulillah. Ada nak nyebut kata itu, katanya lebih besar, katanya ia je menganengkannya. Itu menurut kita, itulah tanggapan kita. Hanya amu kita ngomong nginak di sebelah tadi ada yang tidur, pacak baik dia tidur tadi lebih besar itu. Enak katanya terbaiknya. Asa ada majelis mulai ngeluh tu. Akhirnya pahala tadi balik. Nah gitu tadi. Nah itulah. Nah yang pertama tadi adalah rahmatullah malah. Ini setengah jam sampai siku ada 5 rasanya dari ini. Yang kedua, ya keberuntungan itu disebutkan dalam Al-Quran gandengan mawaddah warahmah. Nah, ini ayat ini sering dibaca di mana Pak? Di jemaah resepsi pernikahan. Ndak apal nak dide, ndak baca Al-Quran, baca Al-Quran ndak baca dide segala yang kau. Namanya jemaah sambutan pasti baik ketemu dahulu dia baca ini kan. Semoga kedua mempelai ini menjadi keluarga mawaddah warahmah. Satu ditanya kadang-kadang terti gitu. Di rumah mungkin membantah saja. Mawaddah gandengannya rahmah. Ya? Keberuntungan kalau dua itu kita miliki, tapi kuncinya adalah pada mawaddah. Apa itu mawaddah? Kasih sayang Allah yang Allah tanamkan kepada manusia. Ini bukan pakaian Allah, ini manusia karena ada kekurangan. Kalau rahmat tadi kasih sayang Allah tanpa batas. Kalau ini mawaddah, kasih sayang Allah yang tanpa batas diberikan kepada manusia, yang menyebabkan semakin tahu kekurangan orang-orang di sekitarnya, anak, bini, laki, tetangga, gegalinya, semakin cintalah kepada orang tersebut. Nah, artinya contoh yang gampang banget. Contoh, kalau laki kita ada kekurangan, bini kita ada kekurangan, kita semakin injek. Maka Rasulullah itu semakin tua semakin mesra. Aku ingat ceramah orang tua kami yang lagi di Batang Bangu itu. Kita ini tambah tua harus tambah mesra. Seharusnya kita kamu. Tamanya kan nyegal. Amagi baru apa Pak? Amagi baru mutah lagi suami ya kan? Aku nyanyi aku cinta kamu, aku sayang kamu. Asalnya di dunia ini kan? Amagi baru. Nah, mawaddah itu semakin tua kita semakin kurang. Baik Allah kurang, tingkah laku mulai keruang. Belangung bahasa kita mulai keruang. Ibu semakin cinta apa semakin sayang? Sampailah tua dengan laki ibu. Tambah sayang, aku tambah luman. Alhamdulillah, aku tambah sayang, alhamdulillah. Ada sebab pada kami itu Bapak sekalian, biasanya fitrah manusia, cinta dan sayang itu kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan hanya sebatas mesra 7 bulan baik. Lahir anak pertama mulai, pengantin baru. Inilah kira-kira benampan ngejak laki minum tadi ada pula ada pula piring kecil, ada gelasnya pula, ada tuku pula nama sekali kita minum lama sopar mana ini bukan ini kan suka anak siko biasanya lengit nampang lengit tidak bu anak dua lengit tuku pun ulang lagi terus berangsur sampai 10 tahun jadi tadi kan lemak ngambil diri ini gak
40 ini. Kata kita payahlah awak kita dari kata kita mak kalau membuat kata kita payah benar. Tuh apa kata dengar dia ini nak gawe anak ni. Gula keruan, kopi keruan, ngadung lah dia. Sampai ibu kadang-kadang dibuka di panggung nyanyi betul betul seberat apapun beban derita hidup bersamamu bukan terima habis mesra. Padahal menghadiri majelis maulud itulah beratus kali, 20 kali. Kalau umur 60 tahun berarti 60 kali kita maulud Nabi. Isra Mi'raj disampaikan saja. Amalan yang termudah bagi perempuan itu mudah kalau masuk ke dalam surga. Apa amalannya? Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Maka ketika itu betina ini di zaman Rasulullah Pak, ada unjuk rasa. Nabi memang hebat dia, ibu-ibu ni sedih dulu. Ya Rasulullah katanya, kami ingin berangkat perang, izinkan kami berangkat perang. Kami galak pula mati di medan perang dan disambut dengan malaikat ruh kami dengan harum. Ulang lagi, ya Rasulullah kami galak pula sembahyang ke masjid. Lo lanang tu ngapu kami jadi. Tuh jawaban Rasulullah, kamu cukuplah ibadah di rumah ini, karena ibadah di rumah ini asalkan tulus dan ikhlas, maka itu sudah sama dengan orang yang berpergian jihad. Nah itu Bu hari sekalian, selama enggak gila itu kata malas gitu. Ali kata jadi ditunduk ke baru dulu lah. Sampai mainnya gijar, selama enggak gila itu berat. Kata modal gitu. Makanya Bu, kalau ibadah umroh, ibadah haji jangan menanak mati-matian cium aja rasuat itu. Karena mencium tangan suami itu lebih utama 70 kali lipat daripada mencium hajat aswad. Artinya harus taat kepada suami. Cukup taatnya suami itulah sudah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang dia kecil boleh. Assalamualaikum. Udah tangan hitam boleh. Hanya itu nyala nak ada biasa ke maka teka haji tadi. Hanya nak ada biasa kaki muda tu lah. Udah itu, dia biasa kaki muda kecil galu nak datang ke mawat dah tadi. Likoh galu. Dalam sampai lagi Pak kita nak beraya ayah kata nak sama gara-gara aku kak ni beraya buat rumah ni. Pacak dia terlalu tidur saya semalam ini. Aku katanya ini orang kalau salaman. Bagi tinggal ke Allah. Bagi mati bagi dunia. Ya, kamu dek kelam. Baik kalau tu kan gandeng bini dia berani Pak. Aku bapak ini aku berarti kan berani kan dia ada ilmu ni. Gandeng bini lagi dia berani. Kita nyebrang kan. Itu betul malu orang. Kalau nek kelam tadi berbuncengan bahwa segala bahwa padahal itu mawaddah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu. Sekecil itu baik kita ibadah. Janganlah kita terlalu fokus ngagi ibadah iman dan itu memang sudah diwajibkan. Ibadah salat itulah kewajiban kita dia. Cuma realisasinya kalau belum minallah terutama dengan keluarga kita maka itu harus kita buktikan. Ya, Bapak Ibu hari sekalian, wabil khusus ibu-ibu, udah Bu, kamu nak masuk surga itu taat kepada Allah dan taat kepada suami. Lanang itulah pula kadang-kadang Pak. Lanang itulah pula hal yang mudah. Hanya dia tidak pernah melakukannya, dia tidak pernah melakukannya. Satu nek di sini nek mantau bini sayang, ada tidak? Kalau saya ada tidak? Allah dia kan? Dia padahal itu diajarkan yang dengan Rasulullah. Siti Khadijah ada panggilannya khusus. Siti Aisyah ya Humairah istriku biniku yang kedua ke abang-abangnya. Nah, kita tindak hal yang sepele itu. Maka banyak kelengitan. Satu dia mati, empat kita tegaskan bahwa itu orang yang sangat mencintai kita. Kita terlambat kadang-kadang ada penyesalan tidak memberikan cinta sepenuhnya kepada orang sehingga Allah datangkan rahmat kepada kita. Ini kita tidak main ini Pak tu kan. Kalau yang gitu kan kita tidak pernah tadi kan tu dengar lu astagfirullah. Ya, kemudian yang berikutnya, jadi yang pertama tadi rahmat, yang kedua mawaddah. Jadi kalau kita keluar kekurangan itu Pak, bagi anak, bagi bini semakin cinta kita. Bagi tetangga, itulah pula dia keruan, kekurangan, kurang makan, kurang segalanya. Harus tumbuhkan rasa cinta kita. Kenapa? Bersyukur kita ada orang di sekitar kita yang butuh dengan kita. Karena nanti ketika kita di akhirat, apa yang kita berikan itu
kurang besar kita ini. Seperti yang diceritakan oleh Sya'ban yang menyesal dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian yang berikutnya tadi rahmat yang pertama, yang kedua mawaddah, yang ketiga yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah inilah yang perlu kita dapatkan sepanjang hidup kita dan kita harapkan husnul khotimah. Maka kita bagi orang yang beriman itu minimal ini Pak, minimal sehari semalam itu kita memohon hidayah dari Allah sebanyak 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Apalagi ia kurang ditambah lagi sholat sunnah, minta hidayah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Minimal kita minta hidayah dari Allah Subhanahu. Kalau kita diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, baik mendapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah, kita sudah ada jalan keluarnya. Mengapa? Karena Allah berikan hidayah kepada kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu, khusus kalau kata ibu-ibu ini dapat ngomongkannya surat musibah. Waktu itu surat Al-Baqarah kan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, itu tiga langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawat. Allah bersalawat. Apa bersalawat itu? Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah diberikan hidayah tersebut. Siapa? Dalam hal tersebut orang yang ada kesabaran, dapat musibah apa itu? Allah berikan salawat, Allah berikan ampunan kepada orang tersebut. Apalagi diuji ada keluarganya yang meninggal dunia, berkat kesabaran tadi, maka Allah berikan rahmat, ampunan, kasih sayang tanpa batas kepada yang hidup maupun kepada yang meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan lagi, Allah berikan hidayah. Nah, hidayah ini tentu berlaku bagi kita yang masih hidup, bukan nek jemalah mati. Amin jemalah mati udah lah itu. Amin jemaah mati udah mulai itu. Maka orang yang meninggal dunia itu kita harus berikan dengan berkat hidayahnya tadi, kita mengadakan amalan-amalan yang ditawasulkan kepada orang yang telah meninggal dunia tadi. Amalan-amalan kita tadi ditawasulkan kepada orang yang telah meninggal dunia tadi, maka itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah tadi. Itu apa hidayah tadi? Hidayah tadi kalau orang yang meninggal dunia tadi, apakah dia orang tua kita, apakah dia anak kita, apakah dia hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang ada pada anak kita tadi, pada orang tua kita, mungkin pada istri atau pada suami yang meninggal dunia, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya kita lanjutkan. Itulah yang dapat hidayah. Terutama jemaah tua. Kalau jemaah tua kita meninggal, jemaah tua kita rajin ke masjid, pasti kita melanjutkan rajin ke masjid. Dia rajin berbuat kebaikan, pasti kita rajin pulang. Dia rajin ke tempat pantai asuhan dan lain sebagainya, kita ikut. Itulah dapat hidayah. Ini banyak nih Pak, jadi dapat hidayah. Empai dermam menjadi lagu kebut bandel. Lagu kebut bandel artinya dia dapat hidayah itu. Jangankan mendoakan orang tua tadi, malah kita sendiri antara kita yang berada yang lari, artinya kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri orang yang mendapatkan hidayah, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Ya, Allah bukakan surat Al-An'am ayat 125, Allah berikan kemudahan yaitu dalam urusan yaitu hablum minallah maupun urusan hablum minannas. Amin ya rabbal. Dia berarti waktunya? Hah? Dia masih banyak. Aku ini ada lokal tadi jenguk pagi tinggal habis waktunya. Ya, dikit lagi ya. Nah, kembali kepada hidayah tadi. Jadi yang mendapat hidayah itu Pak ada cirinya. Tuh ciri yang mendapat hidayah tadi. Yang pertama dia diberikan kemudahan. Surat Al-An'am 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Allah berikan kemudahan, gampang baginya untuk melaksanakan ibadah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ngene ngebang Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung dia ngambil rudu sembahyang, dia
dia gawean, sholat di awal waktu. Kalau dia misalnya ada gawean, mungkin ngudin ke gawean budaya. Cuman kata di mak dia, anu belum sembahyang, asal belum mandi, gesang belum itu, gelisah. Maka Allah berikan kemudahan, tidak berat sama sekali. Berat pak sembahyang ini. Berat sembahyang ini, amjad keluar. Berat pula sembahyang. Bagian-bagian tambah, nak bangun makom, mengambil wudu, segala tambah lah sembahyang. Berat bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan di ujung itu, kalau jemaah tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka baginya berat. Walaupun sangkup dekat, sangkup dinding masjid, berat pak. Berat ibadah itu. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka bersyukurlah kita yang telah diberikan hidayah dari Allah, walaupun jauh itu tidak berat. Dulu bapang boleh ya, isan di simpang 4, isan di simpang 4 bapang boleh, bapang boleh, isan semerilu, bukan damping ya. Tetapi bersyukur Allah takdirkan kita baca di masjid ini. Ngapu dibaca sampai sini, maka yang termahal nikmat diberikan oleh Allah, hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidayahnya. Nah, kemudian bagi yang kedua, ciri mendapat hidayah itu diberikan kesabaran. Diberikan kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini, karena hakikat kehidupan ini adalah ujian. Harta banyak, ujian. Buntu, ujian. Ada anak, ujian. Belaki, biasa. Nggak biasa dong. Begini, ujian dulu. Maka kalau kita hidup, jangan coba-coba kita ingin keluar dari masalah. Karena masalah itu Allah berikan kepada kita untuk memberikan proses pendewasaan, sehingga semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nak jadi masalah, mati habis masalah. Secara zahir hanya itu kan, secara batin roh mungkin di bawah sana, di bawah situ dia perlintasannya gitu. Ama dimak kita di pasar ini, balik kita ke Padang. Dimak di Padang, balik ke Palembang. Dimak ke Palembang, balik ke Jakarta. Hanya di bawah sana, dimak ke sana, dia perlintasan wan batang bangun wan dia. Nah, maka oleh sebab itu jadikan, karena masalah itu timbul, masalah ini kita selesaikan, pasti timbul masalah baru. Dia tahu lari dari masalah. Isan di kita pengantin baru dulu, mulai kita ada masalah nak dapatkah merayu, lah dapat ni tadi, mulai 7 bulan tadi laki nak perangi aslinya tadi. Ini benar terbaik. Lalu itu ada anak kita kan, anak tadi lah jadi masalah pun. Maka masalah itu semuanya itu adalah nikmat, yang nikmat tersebut tidak ada dilewatkan oleh Allah, pasti ada nilai ibadah yang besar di hadapan Allah yang Allah janjikan, tidak lain adalah di samping para tadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, berkat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. 86 tahun, bukan jelas 86 tahun itu minta anak, tetapi berkat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya dikaruniakan anak, dijuk bini dua, dijuk puluh anak dua. Itu katanya sabar. Bini dulu kan, anak langsung 20. Itu kesabaran boleh. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru jannata allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah mengatakan Tuhan itu adalah Allah, tiap saat dia, ketika sholat dia sholat, ketika puasa dia puasa, ketika haji diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia haji, minimal umroh, dan langsung lanjutkan ibadah-ibadah yang lainnya, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikatu illa Allah tarabu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Allah akan berikan, yaitu surga yang di bawah mengalir sungai, yang surga itu bagi orang-orang yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada 5 menit lagi? 5 menit tadi ya. Yang terakhir kita sampai 4. Yang pertama tadi apa Bu? Rahmatullah. Yang kedua
mawaddah. Yang ketiga hidayah. Yang keempat yaitu mahabbatullah. Yang keempat, mahabbah itu apa artinya? Cinta Allah kepada kita tanpa batas dan kita pun cinta kepada Allah. Jadi seimbang. Kita ini namanya Pak mahabbah. Karena kita ini beda dengan para nabi dan aulia. Kalau nabi itu semakin diuji, semakin taat, semakin bertambah keimanan kepada Allah. Tetapi kalau kita manusia biasa, al-insan mahalul khatai wa nisyan, kita ini tidak terlepas dari hilaf, salah dan dosa. Makin iman kita kadang naik, kadang turun. Jualan dan laris itu naik. Kebila dan dia pembeli turun. Sembahyang tadi kebila dan naik, tadi mulai ya Allah Akbar. Sujud lama, duduk lama, udah assalamualaikum warahmatullah. Itu udah ngusuk. Yang udah dengar assalamualaikum. Ya, jadi itulah memang biasa itulah kita naik turun iman kita karena kita manusia ya biasa. Tetapi naik turun iman kita ini carilah amal-amal yang menutupi yang insya Allah akan mendatangkan kesurganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan itu salah satunya kita duduk di majelis taklim itu luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira karena lagu detik jadilah. Ada sih lagi kemuliaan tadi namanya izzah nanti izzah itu adalah kemuliaan di dunia wal akhirat yang mendapatkan gelar inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon untuk dimaafkan dengan setulus-tulusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.